warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Selatira Tanpa, kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Mutiara Tunggal, dan juga kepada yang terhormat Bapak Komite TK Mutiara Tunggal, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru TK Mutiara Tunggal dan juga SD Selatira Tanpa. Hari ini saya Ardita Febri Kurnia Chandra ingin mendesiminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di TK Mutiara Tunggal dan juga SD Selatira Tanpa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Selatira Tanpa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati khususnya Ibu Kepala Sekolah TK Mutiara Tunggal, saya hormati Bapak Komite TK Mutiara Tunggal, dan tak lupa yang ada di sini tentunya ini adalah Bapak Ibu Guru, Guru TK maupun Guru SD, dan juga sebagai pelaku diseminasi yang Ibu Ardita Febri Kurnia Chandra yang memberikan kesempatan saya untuk memberikan sambutan selaku Kepala Sekolah SD Selatira Tanpa. Pertama-tama Bapak Ibu tetap tidak lupa dalam kondisi apapun, marilah puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang benar luar biasa, sehingga saat ini kita bisa menghadiri dalam rangka ini diseminasi penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Ardita Febri Kurnia Chandra SPP dalam keadaan sehat walafiat. Mari tetap kayak apapun kita luangkan untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah bersama dengan mendapatkan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang jelas berkat syafaatnya, pertolongannya, insya Allah kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Untuk mengawali kami sambutan, kami selaku Kepala Sekolah SDN Selatira Tanpa, yang pertama menyampaikan benar-benar berbangga dari keluarga besar pendidikan, khususnya terutama pendidikan di lingkungan kita, yaitu TK-nya maupun SD-nya, sudah berani masuk menjadi salah satu guru beneran. Dan ini adalah yang akan dipaparkan, ini sudah diseminasikan, ini adalah kata kuncinya menyebarkan
jika banyak budaya yang positif ini tentu akan membuahkan suatu keberhasilan di segala bidang dengan baik. Ya, ini nanti mari kita dengarkan juga ilmu dari Ibu Adita, apa yang dimaksud dengan budaya positif itu. Nanti kita juga menirukan, kan kita kebanyakan yang ada di sini guru, jadi kita budaya positif itu kita sebarkan juga kepada murid kita. Yang pertama intinya kami mendukung, yang santri yang berikutnya kami juga secara pribadi maupun lembaga monggo untuk mengembangkan inovasinya di dalam proses mengikuti calon guru ya. Ini angkatan yang sebenarnya ditulis. Semoga kami karena dukungan dari teman-teman murid maupun semua yang berkepentingan di lingkungan sini benar-benar menjadi guru bergerak yang benar-benar berhasil. Dan yang jelas saat ini, hari ini, semoga apa yang kita lakukan benar-benar dapat hidayah dan berkah dari Allah. Allahumma amin. Saya kira untuk bagi nanti masih ada sambutan, ada pemaparan. Jika akan waktunya terlalu banyak, tupoksi saja sambutan ini sudah berjalan 10 menit, maka saya akhiri. Sekali lagi semangat kita semua, proses tetap apa itu perjuangan tidak akan, istilahnya tidak akan tentang kesuksesan keberhasilan. Jadi saat ini pesan dari Pak Jas saja, profesor dari pengalaman Pak Jas, meskipun ini nikmatilah dalam proses. Ternyata perjuangan proses ini suatu ketika itu kita akan merasakan suatu kebahagiaan karena keberhasilan kita dari memperjuangkan suatu proses. Suatu misal, ini pengalaman kami seperti orang yang membangun rumah. Pada waktu baru membangun itu malah semangat. Ternyata nanti kalau sudah jadi rumah itu biasa. Jadi artinya nikmatnya pada waktu proses. Makanya ini budita kan proses, ya nikmatilah dengan perjuangan Anda. Ini ternyata nikmati tersendiri. Oke, itu sekali salam mohon maaf sebenarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SD Selotingatan 4. Untuk selanjutnya sambutan dari Wakil dari Kepala Sekolah TK Mutiara Tunggal, Bapak Komite TK Mutiara Tunggal. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa la syarika lahu, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Selotingatan 4, yaitu Bapak Jasmani. Dan yang kami hormati yaitu
ini mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan. Dan juga kami di sini selaku ketua komite BK Mutiara Tunggal dan juga SDN Silonata Abad, yang kedua kalinya yaitu sangat berterima kasih dan juga sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Adita, yaitu dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Jadi dari kami ketua komite mengucapkan selamat dan semoga kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dita pada dalam penggerak sebagai guru penggerak ya mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya, khususnya bagi lingkungan sekolah TK Mutiara Tunggal dan juga SDN Silonata. Sangat mendukung dan sangat berterima kasih. Dan selanjutnya mudah-mudahan untuk apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan nanti oleh Ibu Adita selaku guru penggerak, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Karena apa? Dari tingkat TK maupun SD itu sangat penting sekali melakukan kegiatan budaya positif. Budaya itu kebudayaan, kebiasaan yang baik. Nah, itu sangat penting ditanamkan sejak dini, apalagi mulai dari TK, SD. Itu nanti kedepannya itu sangat bermanfaat sekali. Itu akan menjadi membentuk karakter anak sendiri apabila nanti diterapkan mulai dari TK sampai mulai dari TK SD, itu nanti akan membentuk budaya positif nanti di masa yang akan datang. Itu jadi sangat berterima kasih dan atas Bu Dita yang telah memberikan kegiatan ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dari Ketua Komite, terima kasih dan sangat mendukung kegiatan asesmen yang dilakukan di lingkungan TK Mutiara Tunggal dan dari SDN Silonata Abad. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ferry sebagai Ketua Komite dari TK Mutiara Tunggal. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita Pak Ibu. Sebelum kita memulai diseminasi ini, kita berdoa, tapi cara kita berdoa seperti anak-anak TK, nyuwun sewu Bapak dan Ibu, kesannya tidak terlalu tegang dan tidak terlalu membosankan untuk acara kita. Jadi mohon nanti kita bernyanyi dan juga menggerakkan tangan sesuai dengan lagu, nanti nyuwun tolong digerakkan juga, monggo. Monggo sarek-sarek. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, gulung-gulung tangan digulung, putar-putar tangan diputar, ular melikat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa dulu sebelum acara kita dimulai.
dimulai. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah antusias mengikuti diseminasi pada hari ini, dan semoga tidak membosankan ya Bapak Ibu. Dan apakah yang dimaksud diseminasi yang akan kita paparkan pada hari ini? Yaitu diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Dari pemaparan diseminasi tersebut, diseminasi itu adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok. Jadi untuk saat ini saya mendiseminasikan berarti saya memaparkan kegiatan yang ditujukan kepada kelompok. Jadi ke Bapak Ibu guru untuk menginformasikan budaya positif. Kira-kira budaya positif apa saja yang mungkin sudah kita lakukan maupun yang belum kita lakukan di lingkungan TK Mutiara Tunggal dan juga SD Selotina Tahap 4. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau memaparkan seperti apa budaya positif yang sudah kita lakukan di lingkungan TK maupun SD Selotina Tahap 4. Monggo Bapak Ibu guru. Salam salim Salam. Oh iya. Salam salim senyum sapa. Jadi seperti itu kurang lebih budaya positif. Ada yang lain? Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan selama ini. Terus next. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu paradigma itu? Pola pikir ya. Jadi pola pikir atau pemahaman pembelajaran paradigma baru. Jadi pola pikir pemahaman paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi ini ada dua tanda kutip yaitu berdiferensiasi dan juga profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa nih Bapak Ibu? Different itu diambil dari kata different itu yaitu berbeda. Jadi kita membiasakan berdiferensiasi dalam pembelajaran yang kita lakukan saat di sekolah, yaitu memberikan pembelajaran yang berbeda kepada setiap anak atau setiap kelompok. Jadi setiap anak itu memiliki minat dan juga bakat untuk mempelajari sesuatu yang berbeda. Jadi saat anak-anak mungkin melakukan pembelajaran di kelas, itu kita menerapkan berdiferensi dalam pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak tidak bosen, tidak malas. Jadi seperti kalau kelompok 1 mengerjakan mewarnai, kalau di TK mungkin, kalau di SD berhitung, itu untuk kelompok 2 menggambar seperti itu. Jadi kita berdiferensiasi dalam pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya profil pelajar Pancasila, itu next.
Ini tadi pembelajaran berdiferensiasi. Next, Pak. Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Dari yang pertama, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, next. Miskonsepsi itu perbedaan pemahaman tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Nah, untuk penerapan budaya positif, kita itu sering miskonsepsi tentang cara menerapkan budaya positif tersebut. Kadang kita menjadi seorang pengontrol yang menggunakan hukuman atau yang menggunakan mungkin kata-kata yang berkonotasi mengancam kepada anak-anak agar anak-anak tidak melakukan sesuatu yang melanggar budaya positif. Dan mungkin itu untuk saat ini kita hapuskan dari pembelajaran budaya positif, karena untuk saat ini kita harus menerapkan budaya positif dengan cara yang positif. Oke. Next. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk disiplin positif mungkin tadi sudah kita sebutkan disiplin positif yang sudah kita lakukan, dan mengajarkan anak bertanggung jawab. Saat kita memberikan contoh anak untuk bertanggung jawab, yaitu kita memberikan budaya positif yang harus ditaati kepada anak-anak. Dan saat anak-anak itu tidak selalu mentaati dari budaya positif yang telah kita sepakati, mungkin anak-anak harus bertanggung jawab atas konsekuensi saat anak-anak melanggar budaya positif tersebut. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab. Seperti contohnya saat tadi kata Bu Ratri menjaga kebersihan, dan anak-anak tidak menjaga kebersihan atau membuang sampah sembarangan, konsekuensi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak saat membuang sampah sembarangan? Itu seperti memungut sampah itu dan membiasakan membuang sampah ke tempatnya agar budaya positif bisa terlaksana di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oke, next. Oke. Untuk penerapan budaya positif kita juga harus disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid menyadari, memahami, dan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Dari sini untuk disiplin positif itu harus kita tumbuhkan dari kesadaran anak-anak, ya Bapak Ibu. Ya, untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak itu mungkin dari pembiasaan yang kontinu yang diajarkan untuk agar anak bisa mempunyai kesadaran dan mempunyai motivasi dari diri mereka sendiri untuk melakukan kebudayaan positif. Ujian ataupun hukuman itu tidak terlalu dianjurkan untuk melakukan budaya positif tersebut. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk
mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk kebutuhan dasar manusia itu kita nanti mempunyai rincian dari kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Nah, demikian kebutuhan dasar manusia itu ada 6, Bapak Ibu Guru. Dan anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, yang kelima kasih sayang dan juga rasa diterima. Dari yang pertama, bertahan hidup adalah mencakup dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu mungkin untuk bertahan hidup itu kita yang anak-anak dapatkan itu dari orang tua ya, untuk makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, keamanan, dan kesehatan. Dan untuk kesenangan dari bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Untuk kesenangan ini kira-kira bisa kita terapkan di sekolahan atau tidak nih, Bapak Ibu? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, itu peran untuk guru memberikan rasa senang kepada anak-anak. Jadi itu kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari anak-anak, dari peserta didik. Untuk yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba tidak pilihan itu, dan mampu mengembalikan arah dirinya. Jadi untuk kebebasan itu antara lain adalah mandiri. Jadi anak-anak kita bimbing untuk kemandirian mereka. Jadi saat melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas di sekolah, kita membimbing anak-anak untuk melakukan pekerjaan secara mandiri. Jadi untuk menjaga kebersihan itu kita biasakan secara mandiri. Untuk penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk penerapan ini kita fokuskan kepada berprestasi dan mungkin keinginan untuk dianggap pemimpin. Jadi saat anak-anak itu menerapkan budaya positif, itu salah satu prestasi atau bukan kita, Bapak Ibu? Prestasi. Itu suatu prestasi ya, saat anak-anak bisa menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Itu adalah sudah salah satu prestasi bagi anak-anak. Dan selanjutnya kasih sayang dan juga rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin rasa diterima di sini adalah mungkin anak-anak dihargai. Dari hasil menerapkan budaya positif tersebut, anak-anak bisa dihargai. Kamu sudah bisa menerapkan budaya ini, berarti kamu sudah menerapkan budaya yang baik untuk dirimu dan juga untuk orang lain di kelas dan juga di sekolah. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya next. Untuk yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk hukuman menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk motivasi dan perilaku manusia itu bisa ditimbulkan dari diri sendiri, dari individu manusia tersebut, dan juga dari orang lain, seperti dukungan dari orang lain, yaitu motivasi seperti kita mendukung anak-anak agar lebih berprestasi, lebih berbudaya positif, lebih mengembangkan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah. Next.
Yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kita ya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari 5 kontrol guru tersebut, kita pasti ada di salah satu dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Next. Untuk seorang penghukum kira-kira Bapak Ibu guru ada di kontrol ini apa bukan Untuk penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dalam posisi penghukum ini, Bapak dan Ibu guru itu menerapkan hukuman secara fisik dan juga verbal. Hukuman itu tidak melulu hukuman fisik itu, Bapak. Mungkin hukuman verbal itu seperti mengejudge anak, itu juga salah satu hukuman. Contohnya, guru-guru yang menerapkan hukuman akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Awas, kata-kata awas itu sudah menjadi ancaman dan hukuman bagi anak-anak. Kira-kira seperti itu bisa diterapkan atau tidak Bapak Ibu untuk saat ini? Untuk pembelajaran kita di pembelajaran merdeka itu, untuk menghukum itu masih efektif apa tidak dijalankan untuk pembelajaran? Tidak, karena anak-anak kita arahkan dengan cara yang lebih baik, yaitu terus yang kedua ada kata-kata kamu selalu salah. Kamu selalu salah itu kata-katanya mungkin tidak terlalu berarti untuk kita, tapi saat kita mengucapkan itu kepada anak-anak, itu mental anak mungkin juga bisa terpengaruh. Saat anak dikatakan kamu selalu salah, padahal dia mungkin baru melakukan kesalahan yang pertama, atau mungkin belum tahu itu perbuatan yang salah atau tidak. Mungkin kalau untuk anak-anak TK ataupun kelas yang masih kelas 1, kelas 2 itu mungkin belum tahu mana yang salah dan mana yang betul. Jadi untuk penerapan budaya positif, kalau kita mengejudge anak yang selalu salah itu tidak boleh di Bapak Ibu. Terus next, pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau tadi awas itu mungkin dengan nada yang sedikit tinggi Kalau di posisi pembuat merasa bersalah itu, guru itu menjelaskan kepada anak-anak itu lebih lembut. Jadi dari kata-katanya itu juga lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Untuk penerapan budaya positif, posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini tidak efektif karena anak-anak itu dibuat merasa bersalah dengan kata-kata, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata kecewa tersebut itu membuat anak merasa bersalah. Jadi anak-anak mungkin bisa rendah diri dan merasa tidak berharga dan merasa kecewa karena telah mengecewakan orang-orang yang anak-anak sayangi. Next. Yang ketiga yaitu teman. Teman, posisi kontrol teman dari Bapak Ibu guru menjadi seorang teman bagi anak-anak, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
tepat. Tapi untuk penerapan posisi kontrol sebagai teman itu juga tetap mempunyai kontrol sebagai seorang guru dan seorang murid itu tidak boleh terlalu gimana ya, maksudnya terlalu memberikan sesuatu yang membuat murid itu ketergantungan. Jadi selalu memuji atau selalu membiarkan murid terlalu bebas, itu juga tidak baik untuk anak-anak. Jadi untuk menjadi teman mungkin Bapak Ibu guru juga harus memiliki posisi kontrol yang bisa mengontrol Bapak Ibu guru saat memperlakukan anak sebagai teman. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi, Bapak Ibu. Posisi kontrol tersebut bisa kita terapkan untuk anak-anak apa tidak nih? Untuk pemantau tersebut, bisa Untuk pemantau pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dan juga anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, saat kita memantau perilaku dari anak-anak tersebut, kita harus mengingatkan mereka peraturannya apa. Jadi saat anak-anak melanggar budaya positif, kita juga harus mengingatkan anak-anak peraturan atau budaya positif apa yang mungkin sudah dilanggar, itu harus diingatkan walaupun kita hanya sebagai pemantau. Dan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi saat kita memantau, namanya memantau itu kan hanya mengawasi tapi saat anak-anak itu melanggar budaya positif yang telah kita setujui di kelas ataupun di sekolah, kita juga harus mempertanyakan lagi apa yang telah kamu lakukan. Saat anak-anak melakukan pelanggaran atau melanggar budaya positif, kita juga harus mengingatkan, memberikan stimulus dan respon untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Next. Posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Dan di sini seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Untuk manajer ini, kita sebagai manajer atau sebagai guru, kita memposisikan diri sebagai sesuatu yang bersamaan dengan murid. Jadi kita melakukan apa yang murid lakukan. Saat kita menerapkan budaya positif yang telah kita setujui dalam kelas dan juga di sekolah, saat anak-anak kita anjurkan supaya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, seorang manajer juga harus sama. Kita juga harus melakukan hal yang sama, kita juga harus menjaga kebersihan. Dan saat anak-anak melakukan budaya positif, kita juga harus melakukan budaya positif yang telah kita setujui bersama anak-anak. Next. Yang keenam, keyakinan kelas. Mohon maaf tidak kelihatan Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan juga murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat di dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dapat diingat dan dipahami oleh murid. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang kelima, keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, bukan larangan. Misalnya jangan, kata-kata jangan itu tidak dianjurkan untuk penerapan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah nih. Lebih baik
Kalau contohnya jangan membuang sampah sembarangan, itu kata-katanya bisa kita ganti dengan mari kita menjaga kebersihan. Mungkin seperti itu. Jadi untuk larangan itu kadang-kadang untuk anak-anak yang seusia TK maupun SD semakin dilarang kadang-kadang semakin menjadi, seperti itu. Jadi untuk kata-kata jangan itu sebaiknya tidak digunakan. Jadi kita hindari untuk menggunakan kata-kata jangan. Untuk keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru. Jadi setiap mungkin awal ajaran baru, saat murid-murid kita juga baru, kita seharusnya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Untuk keyakinan kelas tersebut kita buat dengan kesepakatan antara murid dan juga guru. Jadi kesepakatan apa saja yang kita sepakati dengan murid, seperti contohnya menjaga kebersihan kelas dan datang tepat waktu dan menghargai pendapat dari teman atau orang lain. Saat kita mungkin ada di kelas, saat kita melakukan pembelajaran, kadang-kadang kan kita melakukan seperti tanya jawab dengan anak didik, dengan murid kita. Itu anak didik yang saat kita tanya dan yang lain yang tidak ditanya, itu seharusnya anak yang tidak ditanya itu menghargai pendapat atau jawaban anak yang ditanya tersebut. Jadi termasuk menghargai dari jawaban orang lain. Next. Untuk yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi tersebut kita gunakan saat kita mengatasi anak-anak yang melakukan pelanggaran budaya positif. Jadi saat anak-anak melakukan pelanggaran budaya positif atau peraturan yang sudah kita buat di kelas ataupun di sekolah, untuk yang pertama yaitu kita harus menanyakan dulu identitas anak. Next, Pak. Ya, seperti inilah segitiga restitusi yang seharusnya guru dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dari peserta didik. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, memvalidasi kebutuhan peserta didik. Next. Nah, seperti ini. Menstabilkan identitas. Apakah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi saat anak-anak melakukan kesalahan itu juga adalah proses melakukan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak senantiasa mengejudge anak yang melakukan kesalahan pasti gagal dalam pembelajaran. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Untuk merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses, itu kita harus dilarang untuk mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi saat kita melihat ada murid kita yang mungkin melanggar budaya positif, ya, itu kita tidak boleh mengecap dia sebagai anak yang gagal. Kita harus memberikan anak itu support atau semangat untuk melakukan pembenahan atau memperbaiki diri agar menjadi seseorang yang tidak gagal itu seperti apa. Oke, seperti itu. Next.
Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan meyakini kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, untuk validasi tindakan yang salah tersebut kita harus mengetahui alasan apa saja yang membuat anak melakukan tindakan yang salah atau alasan apa saja yang membuat anak melanggar budaya positif tersebut. Next. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Yaitu saat menanyakan keyakinan tersebut, kita menanyakan keyakinan apa yang sudah disetujui oleh murid dari awal tadi. Jadi saat kita membuat peraturan yang ada di kelas, kan anak-anak tadi ikut berpartisipasi untuk membuat keyakinan di kelas ya. Jadi kita memvalidasi keyakinan tersebut dan kita memberikan arahan saat anak tadi melakukan kesalahan, bagaimanakah cara untuk membenahi dari kesalahan tersebut. Jadi kita tidak menyalahkan atau tidak membuat anak menjadi trauma dari kesalahan tersebut ya, karena kesalahan yang diperbuat oleh anak itu adalah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu saat melakukan kesalahan itu adalah manusiawi ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru memang seharusnya tidak mengejudge anak. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan mereka kita bimbing, kita motivasi untuk menjadi lebih baik. Saat kesalahan itu mungkin dianggap gagal, kita seharusnya tidak menganggap gagal. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu bukanlah anak-anak yang gagal. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu bisa menjadi sukses dengan membenahi diri dan mengerti apa kesalahannya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat tadi. Okay. Next. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi saat kita ataupun anak-anak melakukan perilaku yang salah, kita harus mengaitkan dari nilai dan keyakinan yang telah disepakati tadi. Untuk kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Untuk kesediaan ini, jadi anak-anak saat melakukan kesalahan ya, anak-anak berusaha untuk bisa memperbaiki kesalahan, untuk bisa memperbaiki kesalahan dan memperbaiki diri, dan pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Jadi untuk pemecahan masalah itu seharusnya relevan. Jadi saat anak-anak melakukan kesalahan yang A, seharusnya kita juga harus menyelesaikan masalah yang A. Jadi tidak dikait-kaitkan dengan masalah yang lain. Seperti itu. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Untuk ini pihak yang berbuat kesalahan kan dicontohkan adalah anak yang melanggar budaya positif ya. Itu perlu melakukan usaha perbaikan. Jadi saat anak-anak melanggar budaya positif tersebut, kita harus mengarahkan anak-anak untuk melakukan perbaikan kepada dirinya. Jadi memperbaiki dirinya sendiri agar lebih baik, dan untuk memperbaiki dirinya sendiri itu adalah usaha
keinginan anak sendiri. Terus perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanya kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, saat anak-anak melakukan kesalahan tersebut, kita harus memberikan waktu untuk memperbaiki. Jadi anak-anak saat melakukan kesalahan, kita harus memberi waktu untuk mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kita harus menanyakan mulai kapan memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah nih. Jadi saat anak-anak melakukan masalah, kita juga harus memberikan waktu anak-anak untuk memperbaiki masalah tersebut. Oke, next. Oke, sekian pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu Guru. Ini saya bukan bertanya, melalui istilah-istilahnya ini merupakan harapan karena kita sama-sama belajar sebuah masalah yang anak-anak itu tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Tapi kata kuncinya ini juga tidak boleh malah menimbulkan apa itu istilahnya hukuman. Kamongko itu ini mungkin dari pengalaman dari seorang guru yang lama. Biar tidak maaf nih, juga punya berujung, nak terlalu berujung dibanding yang biasa itu malah tidak punya budaya positif. Ini kami mengharapkan ini adalah budaya ini kan sebuah kebiasaan. Jadi ya, kalau ini berarti untuk prakteknya semua perilaku yang baik itu dibiasakan sejak TK. Nah, ini kembali pada tugas kita lagi sebagai guru. Kembali lagi kita nggak usah di kongkon tapi contoh nih, misalnya biasanya ini harapan saya gitu. Soalnya sekarang pokoknya kalau istilahnya kok hukuman, kalau keren anak saja tidak boleh, apalagi bahasa kasar. Ini pengalaman dari kita semua, kalau punya anak dititipkan kepada baik, biasanya malah apa itu banyak selalu melanggar budaya positif. Karena apa? Mbak ini biasanya terlalu sayang. Jadi tetap ini dirasakan kepada anak. Ini sesuai dengan ya mohon maaf, ini mungkin kami selaku kalau di sini jadi pemaparan kita sebagai pengawas saja, ini harus diajarkan saja. Bahkan benar budaya positif ini diajarkan sejak dalam kandungan. Contohnya pembiasaan kalau makan bahkan tempat makan, wah ambil itu makan tidak boleh di awal itu tidak budaya positif. Nah ini harapan kami. Jadi untuk mengisi apa itu dari hasil pemaparan ini, budaya positif itu kadang ada masalah tidak boleh dihukum. Langkahnya solusinya adalah dengan diberikan tuntunan atau dilakukan kebiasaan dengan kita memberikan contoh sebagai pengemban pendidikan ini. Terima kasih, ini sangat kita beri atas pada anak kita Anang luar biasa. Dia mengangkat tema tentang budaya positif ini. Ini terus terang sama dengan apa yang saya harapkan. Terima kasih. Jadi ini bukan pertanyaan, jadi harapannya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas komentar dan juga masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin kita juga bisa menggarisbawahi saat kita melihat anak-anak melakukan kesalahan atau melakukan
memberikan pembiasaan dan juga memotivasi anak untuk melakukan budaya positif. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Kalaupun di sini pemaparan saya tadi ada kesalahan atau kurang lebihnya, itu saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti diseminasi pada hari ini. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Komite, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.